Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji serta syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak pernah berhenti. Selayaknya pula syukur kita tidak pernah berhenti, karena seringkali banyak syukur yang kita lupa, atau banyak nikmat yang lebih banyak kita lupa dibanding syukur yang kita ucapkan. Karenanya kita memohon ampun kepada Allah sehingga terlindungi dari sifat-sifat kufur atau melupakan nikmat Allah, agar selalu bersyukur. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kami hormati, yang terhormat Bapak Konjen RI Bapak Denny Lesmana dan Ibu, kemudian Ketua Pelaksana sekaligus Bapak sekaligus Pensosbud KJRI Bapak Kusuma Pradopo, IMA yang diwakili oleh Bapak Joko saat ini, dan ITPC Bapak Widi Haryono. Terima kasih atas kesempatannya. Karena waktu maghrib hanya tinggal sedikit, maka izinkan saya untuk menyampaikan pengingat singkat, yang mana pengingat ini lebih banyak untuk saya pribadi dan semoga bermanfaat untuk para hadirin sekalian. Bapak, Ibu sekalian, serta anak-anak yang membawa keluarga, tentunya kita dalam suasana Ramadan ini tidak terlepas dari kehidupan pribadi dan keluarga. Amalan yang kita lakukan adalah amalan pribadi dan amalan keluarga. Yang kita atur untuk beramal adalah kita secara pribadi, individu, maupun secara amalan keluarga. Bapak-bapak sebagai keluarga, sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas amalan seluruh keluarga. Ibu-ibu sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memastikan semua kegiatan di dalam keluarga bertanggung jawab semuanya berjalan beres. Anak-anak sudah makan, anak-anak bisa berpuasa, makanan sudah siap. Begitu pula dengan bapak-bapak, memastikan semuanya aman, semuanya sehat, ibu-ibu bisa masak dengan baik. Termasuk pengaturan waktu pada bulan Ramadan. Karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kita hari ini masih di bulan Ramadan hari keempat. Nanti malam kita akan tarawih di tarawih yang kelima. Hari yang keempat ini masih awal, Pak, masih awal, Bu. Tapi kita sudah harus mulai bermuhasabah. 4 hari ini sudah berapa banyak juz yang kita baca? Apakah kita memulai bulan Ramadan ini dengan permulaan yang baik? Apakah Ramadan tahun ini hari pertamanya sama saja seperti hari pertama Ramadan tahun lalu? Bagaimana bisa mewujudkan Ramadan kali ini sebagai Ramadan yang terbaik? Setidaknya kita tahu bahwa Ramadan itu adalah bulan untuk meningkatkan ketakwaan. Kita bisa mengatakan bulan Ramadan adalah sekolah atau akademi untuk meningkatkan ketakwaan. Ada beberapa problematika yang kita hadapi, Pak, Bu, ketika kita menyadari, Bapak dan Ibu, tadi saya ngobrol, ada yang sudah 15 tahun, ada yang sudah 20 tahun, ada yang sudah 26 tahun berada di Dubai. Dan subhanallah, masya Allah, sampai menikah, berkeluarga, punya anak, dan menyekolahkan anaknya. Bahkan anaknya pesantren di Indonesia, Bapak dan Ibunya masih beraktivitas di Dubai pun ada. Coba kita ingat Bapak dan Ibu sekalian, Ramadan-Ramadan yang telah kita lalui ini bersama keluarga kita tercinta, bersama anak-anak kita yang kita sayangi. Apakah Ramadan setiap tahunnya semakin meningkat atau mengalami stagnasi? Sama seperti itu aja, atau na'udzubillah mengalami penurunan? Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin bercerita. Ada satu kisah. Seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi. Hadis ini hadis sahih
Hadis yang disahihkan oleh para ulama, dan kebetulan di khutbah terakhir sebelum Ramadan diangkat oleh Auqaf untuk menjadi ceramah. Dan saya tertarik untuk mengangkat cerita ini dalam versi lengkapnya di hadapan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana cerita lengkapnya? Seorang sahabat utama bernama Thalhah bin Ubaidillah, beliau bermimpi. Yang mimpi ini diceritakan kepada Rasul dan kemudian dikomentari oleh Rasul, dan kita bisa mengambil faidahnya. Thalhah bin Ubaidillah bermimpi ada dua orang pria yang datang kepada Rasulullah dan masuk Islam secara bersamaan. Dua orang ini kita anggap sebagai saudara. Yang satu lebih bersungguh-sungguh dalam beribadah dan lebih taat, yang satunya biasa saja. Bukan berdosa, bukan bermaksiat, yang satu biasa saja. Kemudian ada kesempatan untuk peluang untuk berjihad, berperang, karena zaman itu berjihadnya dengan cara bertempur di medan peperangan. Salah satu dari dua saudara ini itu mengalami syahid. Allah panggil dalam keadaan syahid sahabat yang lebih semangat dalam melakukan ketaatan beribadah. Kemudian tidak lama menjelang setahun setelah itu menyusul pula sahabatnya yang lain dari dua bersaudara ini atau dari dua bersahabat ini. Kemudian orang-orang berkomentar, sahabat-sahabat Rasul yang lain itu pada berkomentar, ini harusnya yang masuk surga duluan adalah orang yang meninggal pertama, yang syahid pertama, karena dia lebih solih, lebih taat beribadah, dan dia meninggal pula dalam kondisi berjihad di jalan Allah. Tapi ternyata dari mimpi yang Thalhah ceritakan, yang masuk surga duluan ketika yang meninggal duluan adalah orang yang pertama, kemudian mengantri di depan pintu surga. Ternyata dia ditahan oleh para malaikat untuk belum boleh masuk surga. Menyusul kemudian saudaranya yang berbarengan masuk Islam, dia dipersilahkan masuk surga duluan. Ketika mengetahui cerita ini dari Thalhah dan orang-orang terheran-heran, apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul berkata, "Kenapa kalian sampai terheran-heran begitu?" Para sahabat bertanya-tanya juga, "Kenapa ya Rasulullah? Padahal yang pertama ini lebih taat, lebih semangat, lebih rajin beribadah dan meninggal dalam kondisi syahid di jalan Allah. Kok bisa dia belakangan meninggalnya?" Rasulullah membalas lagi jawaban para sahabat, bukankah dia telah hidup 1 tahun lebih lama? Betul ya. Bukankah dia mengalami 1 Ramadan, mengalami 1 kali Ramadan lengkap? Betul ya Rasulullah. Dan dia melakukan sholat dengan baik dalam bulan Ramadan tersebut? Betul ya Rasulullah. Maka ketahuilah sesungguhnya jarak di antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Hadirin sekalian yang Allah senantiasa muliakan, sudah berapa tahun Ramadan yang kita jalani sampai detik ini? Yang 1 Ramadan, sekali Ramadan dalam 1 tahun itu kita jalani dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Percepatan kita, progres kita besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kita seringkali tidak menyadarinya. Nah, dengan berbekal hadis barusan, dan ini disahihkan oleh para ulama, banyak yang mensahihkan, kita jadi tahu bahwa kita menjalani sekali Ramadan itu banyak sekali yang kita lalui, dan derajat kita di sisi Allah pun naik juga. Maka saudara-saudara sekalian, hadirin sekalian, kita bersedih ketika ada orang yang tahun lalu masih bersama kita dalam Ramadan, kemudian tahun ini bagian atau anggota keluarga kita sudah tidak membersamai kita. Sedih sekali. Pertama karena sudah tidak bersama kita lagi, dan yang kedua karena kita tidak menyaksikan amalan-amalan bersama itu. Dan kita menyayangkan sekali bahwa sahabat atau keluarga kita yang telah mendahului kita tidak mendapatkan sebanyak kita Ramadannya, amalannya, ketaatannya. Karena kalau kita sukses dalam 1 Ramadan saja, itu sudah bagaikan langit dan bumi. Maka saudara sekalian, hadirin sekalian yang senantiasa Allah muliakan, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, bulan Ramadan adalah bulan untuk meningkatkan ketakwaan. Kita membaca Quran, kita punya target sholat tarawih selalu
di masjid secara berjamaah bersama imam. Kita juga apalagi untuk meningkatkan ketakwaan, bersedekah, kita zikir, kita qiyamul lail, kita melakukan tadarus, kita berbuat baik kepada keluarga kita, berinfak, menyiapkan buka, berbagi buka, semuanya adalah kesempatan untuk meningkatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ketika membaca hadis ini meng-highlight satu kata dari Rasul, pilihan kata yang Rasul pilihkan ketika menyebutkan, bukankah dia lebih lama setahun hidupnya? Betul. Bukankah dia mendapati Ramadan dan menjalani Ramadan? Betul. Bukankah dalam bulan Ramadan dia sholat? Pilihan kata yang Rasulullah gunakan adalah dia sholat dalam bulan Ramadan. Bukan ibadah-ibadah yang luar biasa, ibadah yang biasa saja. Memenuhi kewajiban-kewajiban sholat, memenuhi sunnah-sunnah sholat dalam bulan Ramadan, itu membuat jarak amal dan ketaatan antara sahabatnya dengan sahabat yang satunya selebar langit dan bumi. Subhanallah, Masya Allah. Maka hadirin sekalian, ketaatan yang kita lakukan akan meningkatkan ketakwaan. Dan ketakwaan adalah kunci bahwa kita sukses di dunia dan di akhirat. Untuk apa kita takwa? Ada banyak ayat dan hadis. La'allakum tattaqun. Kemudian kita diminta oleh Allah agar tidak meninggalkan hidup kecuali dalam keadaan takwa. Ada lagi Allah berkata, Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Allah sebutkan juga, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa di sisi Allah, akan Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan Allah berikan rezeki dari arah atau jalan yang tidak terduga. Maka ketakwaan ini adalah sesuatu yang kita inginkan. Takwa adalah derajat tertinggi bagi orang yang beriman. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan ketakwaan? Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa. Siapa saja mereka? Mereka adalah orang-orang yang baik, melaksanakan salat, berinfak sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Allah sebutkan juga dalam surah Ali Imran, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra." Mereka yang berinfak dalam kondisi senang ataupun sempit, wal kadhiminal ghaidh, yang menahan amarah, wal 'afina 'anil nas, yang memaafkan orang lain, muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Hadirin sekalian, Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka korelasi antara Al-Quran dengan Ramadan sangat erat. Barang siapa yang ingin meningkatkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, hendaknya membaca Al-Quran dan memaksimalkannya dan mentadabburinya pada bulan Ramadan. Ada yang suka kita hadapi Bapak Ibu sekalian. Ketika Ramadan kita mendapati kurang maksimal dalam mungkin membaca Al-Quran. Awalnya punya target 1 bulan berapa kali hatam, Pak? Ada yang sudah hatam, Pak? 1 bulan misalnya 1 kali hatam. Tahun lalu, tahun sekarang naik jadi 3 kali hatam. Tahun selanjutnya lagi naik jadi 5 kali hatam. Berarti dalam 1 hari membaca 1 juz untuk 1 kali hatam. Supaya bisa 3 kali hatam, baca sehari 3 juz. 3 juz itu berapa banyak ya? Biasanya baca berapa banyak? Ketika Ramadan tiba-tiba harus meningkatkan target bacaan sebanyak itu. Kalau pagi enak, Pak, masih seger, bangun tidur enak, sahur ya kan, makan santai bersama keluarga. Habis sahur biasanya apa, Pak? Langsung baca Quran atau ke kamar mandi dulu, Pak, sebelum sholat subuh? Habis sholat subuh, enak tuh, sampai syuruk ada waktu panjang. Tapi kok ternyata semangat sahurnya membuat makannya banyak, ngantuk banget, Pak. Sampai-sampai udah akhirnya lewat waktu duha, dapatlah sekian halaman. Terus siang hari udah waktunya kerja. Kemudian sore hari energi udah tinggal sedikit. Malam hari udah waktunya tarawih, ngantuk.
Beres tarawih nggak tahu kenapa tuh ngantuknya hilang. Ada kacang, ada jagung rebus, ada ubi rebus gitu ya. Kalau di Indonesia gitu. Kalau di sini insya Allah nanti pada tarawih ya, makanya tarawih di sini semua insya Allah. Diimami sama Ustaz Abdul Qahar. Maka bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kadangkala, seringkali kita menganggap Ramadan itu meningkatkan ibadah di bulan Ramadan saja. Padahal pola pikir yang harusnya kita luruskan adalah bulan Ramadan, bulan untuk mencas energi supaya bisa beribadah maksimal secara kontinu dalam waktu 11 bulan kemudian. Kata kunci yang Rasul gunakan berkali-kali adalah kontinuitas, berketerusan. Rasul bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla adwamuhu wa in qalla." Bapak, hari ini udah baca berapa juz, Pak? Ibu, biasanya yang punya waktu paling banyak sih ibu ya. Ada waktu di rumah membersamai anak-anak sambil baca Al-Quran. Yang jadi kadang-kadang kita itu Pak, Ibu, kalau baca Qurannya pas Ramadan tiba-tiba langsung banyak. Langsung banyak, kaget. Kita bisa menikmati. Tapi ketika sudah normal lagi, ketika sudah selesai Ramadan, ketika sudah selesai kita melalui sholat Idul Fitri dan Lebaran, kita lupa lagi dengan ibadah-ibadah tadi. Maka Rasulullah mengingatkan kita bahwa yang Allah cintai dalam beramal bukan banyaknya. Yang Allah cintai dalam beramal bukan bajunya yang bagus. Memang ada ustadz yang mengatakan kalau ibadah itu nggak boleh pelit. Mau beli Quran yang bagus sekalian, beli baju bagus yang sekalian, beli sejadah baru, parfum, biar ibadahnya maksimal, nggak boleh pelit, nggak boleh cari yang murahan. Itu betul. Tapi yang paling Allah cintai dalam sebuah amal bukan pada bajunya pakai apa, merek bajunya pakai apa, kopiahnya bagus, kopiahnya baru gitu ya, atau parfum yang paling mahal, atau Al-Qur'annya baru beli dan nggak ada lecek-leceknya. Tapi yang Allah cintai, Allah paling cintai dari sebuah amal adalah poin apanya Pak? Poin keberterusannya. Makanya Bapak sekalian, dalam satu Ramadan dengan Ramadan selanjutnya harusnya ada peningkatan. Bahkan pun satu halaman baca, lebih banyak satu halaman dalam membaca Quran, itu pun sudah disebut sebagai peningkatan. Peningkatan yang sampai Rasul katakan, wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Dan itu lebih menjanjikan bahwa, punten, saya hari ini belum 30 tahun usianya. Sejak saya menikah belum 4 tahun. Atau belum 5 tahun. Ada bapak-bapak sekalian yang sudah sudah bekerja di Dubai selama 25 tahun, ada Pak. Ada yang mungkin lebih lama daripada itu. Ini punten, kalau kita berkaca pada diri sendiri, selama tahun-tahun tersebut yang kita lewati, apakah kita mengalami Ramadan dari dari yang pertama sampai yang sekarang, ada peningkatan yang signifikan atau tidak? Apakah kita bisa mengukur perbaikan-perbaikan tersebut? Barang cuman nambah hafalan satu ayat di bulan Ramadan saat ini misalnya, atau seharinya lebih banyak satu halaman dibandingkan Ramadan yang tahun lalu, atau infaknya sedikit lebih banyak. Yang sedikit-sedikit tapi rutin ini Pak, itu yang dicintai sama Allah Pak. Karena memastikan dalam 25 tahun ke depan pertambahannya itu 25 kali lebih besar dibandingkan kalau cuma sekali besar tetapi cuma satu Ramadan itu saja, gak ada kebermanfaatan lain setelah bulan Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Maka Bapak Ibu sekalian, kita berharap, kita berdoa pada Allah agar Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik. Agar Ramadan kali ini kita tidak melewatkannya secara begitu saja. Kenapa? Sebagaimana hadis yang diceritakan oleh Rasul melalui sahabat Thalhah bin Ubaidillah tentang keutamaan satu Ramadan, tentang keutamaan satu bulan Ramadan. Kalau kita melalui dengan maksimal dan kita menghitungnya dan kita sukses di situ, maka kita bisa mendapatkan derajat ketakwaan sebagaimana yang Allah janjikan. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, serta adik-adik yang hadir dalam suasana yang meriah, suasana yang penuh berkah, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Iqra wartaqi warattil." Rasul pernah bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'an, iqra warattil, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha."
akan dikatakan kepada para sahabat Al-Quran. Ini kita bertanya-tanya pada diri sendiri, Pak. Apakah kita sudah menjadi sahabat Al-Quran atau belum? Sahabat Al-Quran itu bukan sekedar baca Quran pas bulan Ramadan saja, Pak. Atau sekedar menghatamkan 3 juz sehari, 3 kali hatam dalam sebulan. Selepas itu sudah tidak pernah menghatamkan, tidak pernah menyentuh Quran. Tapi sahabat Al-Quran itu adalah yang mensahabati, yang menemani, yang membersamai, sehingga Al-Quran itu selalu menjadi sahabat kita. Sahabat itu kan 2 arah, Pak, Bu. Ada ibu-ibu yang sahabatan, cuman satu aja yang merasa bersahabat, yang satu lagi merasa biasa aja. Nah, ini nggak bisa disebut sebagai saling bersahabat. Sahabat Al-Quran membersamai dengan Al-Quran, dan Al-Quran pun membersamainya. Kita berdoa semoga kita menjadi termasuk orang-orang yang berada dalam golongan sahabat Al-Quran atau Ahlul Quran. Apa sabda Rasul, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada para sahabat Al-Quran. Ini akan dikatakan ketika sedang di akhirat, Pak. Ketika sedang masa-masa penghisaban atau penghitungan amal-amal kita. Akan dikatakan kepada para sahabat yang pada para sahabat Al-Quran, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan setia kepadanya. Bacalah Al-Quran, kemudian naiklah, kemudian bacalah dengan tartil. Kenapa? Karena dengan seiring bacaanmu yang berada di dunia kamu membaca, ketika di akhirat kamu bacanya, kamu akan naik terus posisinya di sisi Allah. Derajatmu di surga ditentukan oleh bacaanmu ketika sedang berada di dunia. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu cara untuk bisa menjadikan Ramadan sebagai Ramadan terbaik kali ini, untuk mewujudkannya salah satunya dengan cara membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu spesial, Pak. Kata-kata membaca Quran itu kepada seluruh umat muslim, baik dia sudah doktoral di bidang syariah maupun masih S1 teknik. Semua muslim kena kewajiban atau keutamaan untuk membaca Al-Quran. Tidak melihat juga dia imam masjid atau tukang montir di bengkel. Semuanya mendapatkan keutamaan dan fadilah yang sama ketika sedang membaca Al-Quran. Dan semuanya bergantung pada keikhlasannya masing-masing. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terima bacaan Al-Quran kita, dan seiring bacaan Quran kita yang bertambah per hurufnya, Allah naikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa bersama-sama kepada para hadirin. Kita berdoa kepada Allah. Mari tundukkan hati kita. Mari luruskan niat kita. Kita memohon kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah. Semoga Allah terima Ramadan kita kali ini. Semoga amalan-amalan saleh yang telah kita lakukan pada Ramadan kali ini sampai hari keempat, Allah terima dan membuat kita lebih bersiap dan bersemangat untuk menghadapi hari-hari selanjutnya. Allah kuatkan kaki kita untuk salat tarawih. Allah kuatkan kaki kita untuk salat qiyamul lail. Allah bukakan dan sadarkan kita untuk salat tahajud di sepertiga malam terakhir. Dan Allah kuatkan pula untuk selalu istiqamah untuk melakukan ketakwaan dan amal ibadah di sepanjang 11 bulan setelah Ramadan insyaallah. Karena yang namanya niat itu tidak hanya ditentukan di awalnya, tetapi harus dibuktikan di akhir. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Rasul juga bersabda, innamal a'malu bi khawatimih, sesungguhnya amal itu dilihat dari penutupnya. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengangkat tangan kita. Semoga Allah ijabah dan terima Ramadan kita. Mari Bapak Ibu sekalian yang bisa untuk ikut berdoa bersama. Mari kita berdoa bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah atas segala karunia yang kau berikan pada kami. Atas Ramadan ini ya Allah. Ramadan ini tidak akan kembali. Ramadan ini akan berlalu. Maka berikan kami kekuatan untuk menjalaninya dengan
amal terbaik ya Allah, dengan bacaan Quran kami yang Kau terima, dengan salat-salat kami yang Kau terima, dengan rukuk dan sujud kami yang Kau terima ya Allah. Luruskan hati kami, luruskan niat kami. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan dan karuniakan pada hati kami ketakwaan ya Allah. Engkaulah pemilik hati, Engkaulah yang membersihkan hati kami. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Selamat berbuka kepada saudara-saudara sekalian. Semoga Allah kabul. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.